Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Awenai. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang kami dapat sampaikan bisa berjalan dengan baik. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengenakan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, yang satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Mengapa Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu? Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, mengapa Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih,
mendengarkan dengan baik bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Mendengarkan membutuhkan perhatian dan kesabaran. Kalau kita tidak memberi perhatian, maka dapat dipastikan tidak mendengarkan dengan baik. Kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, maka dapat dipastikan pula kita tidak dapat mewujudkan apa yang ingin disampaikan seseorang. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara dari Allah Bapa datang tepat di saat murid-murid mengalami kesulitan untuk mengerti dan menerima perkataan Yesus. Para murid tidak menangkap sabda Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan. Para murid juga tidak menangkap makna transfigurasi sehingga Petrus meminta izin mendirikan 3 kemah. Kata-kata dari Allah Bapa itu mengingatkan para murid untuk senantiasa mendengarkan Yesus. Mendengar Yesus berarti sikap mengalami derita dan wafat di salib, tetapi kemudian bangkit. Jadi mendengarkan Yesus berarti sikap menempuh jalan salib seperti Yesus. Banyaklah melalui salib kita bisa sampai pada kemuliaan kebangkitan. Mendengar Yesus adalah salah satu hal yang pokok sebagai pengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mengajak kita semua untuk harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, karena dalam Dia dan bersama kita akan mengalami kesulitan. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan perenungan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakhirinya dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.